Hai, jumpa lagi dengan saya. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pengontrolan ekspresi gen pada organisme prokariotik. Mari kita sambut yuk. Organisasi gen pada prokariotik terdiri atas sekelompok struktural gen dan controlling site yang meregulasi laju transkripsi yang dikenal sebagai operon. Struktural gen adalah sekuen nukleotida dari DNA yang digunakan sebagai template untuk sintesis RNA. Selain itu, juga terdapat regulatory operon yang tersusun atas regulatory gen dan controlling site-nya. Regulator gen membantu meregulasi transkripsi struktural gen dari suatu operon. Regulator gen memiliki promoter dan ditranskripsikan menjadi mRNA pendek, kemudian ditranslasikan menjadi protein kecil yang dikenal sebagai regulatory protein. Regulatory protein adalah protein yang membantu ekspresi struktural gen dengan terikat pada controlling site dapat mengaktifasi atau menghambat transkripsi. Regulatory protein yang menstimulasi transkripsi gen disebut aktivator, sementara yang menghambat proses transkripsi disebut represor, dan yang menghentikan transkripsi dinamakan terminator. Controlling site atau dikenal dengan operator adalah sekuen nukleotida pendek dari DNA dengan panjang kurang lebih 15-30 nukleotida yang mengontrol ekspresi dari struktural gen. Hampir semua operon pada bakteri terdiri dari beberapa struktural gen atau sistron dan controlling site, sehingga disebut polycistronic operon. Polycistronic operon ini ditranskripsikan menjadi satu mRNA. Regulon adalah sekelompok operon yang di bawah kontrol sebuah regulatory protein. Pada organisme prokariotik, secara umum terdapat dua tipe pengontrolan transkripsi, yaitu negatif kontrol dan positif kontrol. Negatif kontrol, regulatory protein berperan sebagai represor yang menghambat transkripsi. Ada dua jenis, yaitu negatif inducible operon dan negatif repressible operon. Tipe kontrol kedua adalah positif kontrol. Pada positif kontrol, regulatory protein berperan sebagai aktivator yang menstimulasi terjadinya transkripsi. Ada dua, yaitu positif inducible operon dan positif repressible operon. Pada sistem inducible operon, transkripsi normalnya off, tapi akan di-on-kan. Sementara pada repressible operon, transkripsi normalnya on dan harus di-off-kan. Pada gambar berikut merepresentasikan bagaimana tipe pengontrolan negatif repressible operon terjadi. Pada negatif repressible operon, regulatory protein berupa inaktif represor. Karena inaktif represor, maka represor tidak bisa menempel pada daerah operator atau controlling site, sehingga transkripsi tetap berjalan dan produk dihasilkan. Namun, jika keberadaan produk sudah berlebih di dalam sel, produk dapat berperan sebagai korepresor yang dapat berikatan dengan inaktif regulator protein atau represor, sehingga represor yang awalnya inaktif menjadi represor yang aktif. Represor yang aktif ini akan mampu menempel pada daerah operator dan menghambat terjadinya transkripsi. Di sini kita melihat pada tipe pengontrolan negatif repressible operon, regulatory protein berupa represor. Dan karena repressible operon, transkripsi yang awalnya on menjadi off. Sedangkan pada tipe negatif inducible operon, regulatory protein merupakan aktif represor. Karena aktif represor, maka bisa menempel pada daerah operator dan menyebabkan transkripsi tidak berjalan. Namun keberadaan prekursor dapat menempel pada aktif represor dan menyebabkan represor menjadi inaktif. Represor yang inaktif tidak lagi mampu menempel kepada operator, sehingga proses transkripsi dapat berjalan. Nah, di sini kita melihat pada negatif inducible operon, regulatory proteinnya merupakan represor. Dan karena inducible operon,
maka transkripsi yang awalnya off kini menjadi on. Seperti dirangkumkan pada tabel berikut, pada tipe pengontrolan negatif inducible, transkripsi normalnya off. Regulator protein berupa aktif represor, dan dampak dari regulatory protein tersebut adalah menghambat transkripsi. Substrat dapat menyebabkan represor menjadi inaktif. Pada tipe negatif repressible operon, transkripsi normalnya on. Keberadaan regulatory protein berupa inaktif represor, dan efek regulatory protein tersebut adalah menghambat transkripsi. Produk dapat menyebabkan represor menjadi aktif. Sebaliknya, pada tipe pengontrolan positif inducible, transkripsi normalnya off. Regulator protein berupa inaktif aktivator. Efek dari regulatory protein adalah menstimulasi terjadinya transkripsi, dan substrat dapat menyebabkan aktivator menjadi aktif. Pada positif repressible, transkripsi normalnya on. Regulatory protein berupa aktif aktivator, dan dampak dari regulatory protein adalah menstimulasi transkripsi. Produk dapat menyebabkan aktivator menjadi inaktif. Salah satu contoh negatif inducible operon dapat kita jumpai pada lactose operon atau lac operon. Pada E. coli merupakan model yang baik untuk menjelaskan beberapa konsep regulasi gen pada prokariotik. Lac operon terdiri dari 3 struktural gen, yaitu lac Z, lac Y, dan lac A, serta 3 controlling site, yaitu lac CRP, lac P1, dan lac O. Struktural gen lac Z mengkode sintesa enzim beta-galaktosidase. Lac Y mengkode sintesis enzim permease. Lac A mengkode sintesis enzim transasetilase. Katabolisme laktosa tergantung pada keberadaan enzim-enzim tersebut. Controlling site, lac CRP, lac P1, dan lac O adalah binding site untuk CAMP reseptor protein, RNA polimerase, dan lactose repressor. Lactose regulatory operon terdiri atas 1 struktural gen, yaitu lac I, dan 1 controlling site, yaitu lac P2. Gambar berikut menunjukkan bagaimana RNA polimerase menempel pada daerah promoter dan lac repressor menempel pada daerah operator. Laktosa adalah disakarida yang banyak terdapat pada susu. Laktosa dapat dimetabolisme oleh E. coli. Laktosa tidak mudah terdifusi masuk ke dalam membran, sehingga diperlukan enzim permease yang berfungsi mentransport laktos ke dalam sel. Untuk menggunakan laktosa sebagai sumber energi, E. coli harus memecahnya menjadi glukosa dan galaktosa. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim beta-galaktosidase. Enzim ini juga mengkonversi laktosa menjadi alolaktos, senyawa yang berperan dalam meregulasi metabolisme laktosa. Enzim yang ketiga, tiogalaktosidase transasetilase, juga disintesis oleh lac operon, namun fungsinya belum diketahui. Seperti kita lihat pada gambar ini, pada lac operon, regulator gen lac I akan menghasilkan aktif represor yang mampu menempel pada lac O operator dan menghambat terjadinya transkripsi. Namun, keberadaan laktosa sebagai substrat dapat diubah oleh beta-galaktosidase menjadi alolaktos. Alolaktos ini akan menempel pada aktif represor dan membuat represor menjadi inaktif, sehingga represor tidak lagi mampu menempel pada lac O operator dan RNA polimerase tetap bisa menempel pada daerah promotor dan transkripsi berjalan. Sehingga dapat disimpulkan, saat tidak ada laktosa, maka represor akan menempel pada daerah operator sehingga RNA polimerase tidak bisa menempel pada promoter. Sementara pada saat terdapat laktosa, laktosa dapat menyebabkan perubahan struktur pada represor sehingga represor tidak lagi menempel pada operator, sehingga RNA polimerase bisa menempel dan transkripsi berjalan.
Pada E. coli dan banyak bakteri lain lebih memilih memetabolisme glukosa daripada gula kompleks lainnya. Mengapa hal itu terjadi? Karena glukosa dapat langsung masuk ke dalam siklus glikolisis sehingga membutuhkan energi lebih rendah untuk memetabolismenya jika dibandingkan gula lain yang lebih kompleks. Jika terdapat glukosa, gen yang berperan untuk memetabolisme jenis gula lain akan ditekan. Fenomena ini dikenal sebagai catabolit repression. Catabolit repression merupakan kontrol positif terhadap keberadaan glukosa yang melibatkan peran dimerik protein yang disebut catabolite activator protein atau CAP. CAP terikat pada daerah upstream lag gen, dan tanpa CAP, penempelan RNA polimerase pada DNA kurang efisien. Sebelum CAP menempel pada DNA, terlebih dahulu harus membentuk kompleks dengan CAMP, menghasilkan kompleks CAMP-CAP. Pada E. coli, konsentrasi CAMP sangat dipengaruhi oleh adanya glukosa. Jika konsentrasi glukosa dalam sel tinggi, maka akan menurunkan jumlah CAMP, sehingga sedikit kompleks CAMP-CAP yang menempel pada DNA. Akibatnya, RNA polimerase memiliki afinitas yang rendah untuk menempel pada lag promoter dan hanya terjadi sedikit transkripsi pada lag operon. Sedangkan pada konsentrasi glukosa rendah akan menstimulasi peningkatan jumlah CAMP sehingga meningkatkan kompleks CAMP-CAP yang menempel pada DNA. Hal ini akan mengintensifkan penempelan RNA polimerase pada promoter dan meningkatkan transkripsi lag gen sampai 50 kali lipat. Salah satu contoh negatif reversible operon dapat kita jumpai pada tryptophan operon atau TRP operon yang mengontrol biosintesis asam amino tryptophan. Pada operon ini, transkripsi normalnya on dan akan di-repress atau ditekan. Pada TRP operon terdiri atas 5 struktural gen, yaitu TRPE, TRPD, TRPC, TRPB, dan TRPA yang memproduksi komponen dari 3 enzim. 2 enzim terdiri dari 2 rantai polipeptida. Enzim ini mengkonversi corismate menjadi triptofan. Pada TRP operon, regulator gen TRPR akan menghasilkan inaktif represor yang tidak mampu menempel pada daerah operator. Sehingga saat triptofan di dalam sel rendah, RNA polimerase dapat menempel pada promoter dan transkripsi TRP operon dapat terjadi. Sehingga enzim-enzim untuk metabolisme corismate menjadi triptofan dapat dihasilkan. Namun saat triptofan di dalam sel berlebih, triptofan akan menempel pada represor, menyebabkan represor yang awalnya inaktif menjadi aktif dan mampu menempel pada daerah operator dan menghambat terjadinya transkripsi. Beberapa operon memiliki additional level control yang mempengaruhi kelanjutan proses transkripsi lebih dari proses inisiasi. Proses ini disebut attenuation. Transkripsi dimulai pada start site, tetapi terminasi terjadi secara prematur, yaitu sebelum RNA polimerase mencapai struktural gen. Contoh dari proses atenuasi ini dapat dilihat secara jelas pada TRP operon. Janowski menemukan region sepanjang 162 nukleotida yang disebut ujung 5 UTR mRNA yang merupakan hasil transkripsi TRP operon. Ujung 5 UTR terdiri atas 4 region. Region 1 merupakan komplement dari region 2. Region 2 merupakan komplement dari region 3. Region 3 merupakan komplement dari region 4. Daerah komplement ini memungkinkan ujung 5 UTR terlipat membentuk struktur sekunder. Struktur sekunder inilah yang menyebabkan proses attenuation terjadi. Kemungkinan secondary structure pada ujung 5 UTR seperti kita lihat pada gambar ini. Apabila terjadi komplement antara region 1 dan 2 serta komplement antara region 3 dan 4 akan menghasilkan struktur sekunder yang menyebabkan terjadinya atenuasi. Sementara apabila terjadi struktur sekunder antara region 2 dan 3, maka tidak menyebabkan terjadinya atenuasi.
Seperti kita lihat pada gambar ini, pada region 1 terdapat TRP kodon. Awalnya, RNA polimerase mulai mentranskripsikan region 1. Kemudian terus bergerak dan mentranskripsikan region 2. Pada saat RNA polimerase mentranskripsikan region 2, ribosom mulai mentranskripsikan region 1 dan terus bergerak. Ketika RNA polimerase mentranskripsikan region 3, ribosom terus bergerak memasuki region 2. Nah, saat ribosom bergerak ke region 2, region 4 telah selesai ditranskripsikan, sehingga terjadi hairpin antara region 3 dan region 4. Apabila terjadi struktur sekunder antara region 3 dan keempat, maka terjadi atenuasi yang dapat menyebabkan terjadinya terminasi transkripsi. Sementara ketika triptofan di dalam sel rendah, awalnya RNA polimerase mentranskripsikan region 1, kemudian terus bergerak ke region 2, sementara ribosom sudah mulai mentranslasikan region 1. Saat ribosom mencapai TRP kodon, ribosom akan tertahan sementara waktu karena rendahnya kadar triptofan di dalam sel. Sementara RNA polimerase sudah mentranskripsikan region 2 dan 3. Sehingga terbentuklah struktur sekunder antara region 2 dan 3. Kondisi ini tidak menyebabkan terjadinya attenuation. Pengontrolan attenuation pada TRP operon dapat disimpulkan pada tabel berikut. Pada saat kadar triptofan di dalam sel tinggi, maka ribosom tidak tertahan pada TRP kodon. Pada saat region 3 ditranskripsikan, ribosom mengcover region 2, sehingga struktur sekunder yang terbentuk adalah hairpin region 3 dan 4 yang dapat menyebabkan terminasi transkripsi. Sementara saat kadar triptofan di dalam intrasel rendah, ribosom tertahan pada TRP kodon. Pada saat region 3 ditranskripsikan, ribosom mengcover region 1, sehingga struktur sekunder yang dihasilkan adalah hairpin antara region 2 dan 3 yang tidak menyebabkan terjadinya terminasi transkripsi. Kontrol translasi oleh antisense RNA dapat dilihat dari regulasi gen UMP-F pada E. coli. Gen pada E. coli UMP-F dan UMP-C memproduksi protein outer membran yang berfungsi untuk lubang difusi yang merupakan proses adaptasi bakteri terhadap osmolaritas lingkungannya. Ketika osmolaritas dari medium meningkat, regulator gen yaitu MIC-F menjadi aktif. MIC-F RNA merupakan antisense UMP-F RNA yang dapat terikat pada ujung 5 UTR dari UMP-F mRNA dan menghambat pengikatan ribosom. Penghambatan ini akan menurunkan proses translasi sehingga semakin sedikit protein UMP-F outer membran yang terbentuk dan menurunkan laju perpindahan senyawa melalui membran. Kita sudah membahas bagaimana pengontrolan ekspresi gen pada organisme prokariotik terjadi. Terlebih, kita sudah membahas bagaimana kasus pada lak operon dan TRP operon. Semoga kuliah hari ini bermanfaat. Sampai jumpa.